Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak sekalian, tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud merupakan bentuk penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Sebab melakukan sujud syukur karena mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud syukur dalam pelaksanaannya dilaksanakan satu kali di luar sholat. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya keraguan dalam mengerjakan sholat. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah lupa dalam mengerjakan salah satu rukun salat, misalnya ruku atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut. Yang keempat, lupa membaca tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila mendengar atau membaca ayat sajadah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Syarat-syarat melaksanakan sujud tilawah sama dengan melaksanakan sujud-sujud yang lain. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dalam pelaksanaannya, sujud tilawah dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Tata cara sujud syukur. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengucapkan takbir. Dan berikutnya, sujud satu kali dan mengucapkan doa. Yang terakhir adalah duduk akhir dan salam. Tata cara melaksanakan sujud sahwi. Di antaranya adalah yang pertama, setelah membaca doa tasyahud akhir dan sebelum salam, lalu melakukan sujud pertama disertai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kedua, setelah melakukan duduk di antara dua sujud sahwi, dilanjutkan dengan membaca doa antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan yang ketiga, setelah melakukan sujud yang kedua, doanya sama dengan seperti sujud yang pertama. Dan yang terakhir, duduk akhir dan salam. Berikutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah di dalam sholat. Tata caranya adalah
Pertama, setelah mendengar ayat sajadah, tetap berdiri di tempat sholat. Yang kedua, berniat melaksanakan sujud tilawah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalqahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian berikutnya adalah sujud 1 kali dan berdiri. Setelah itu melanjutkan sholat. Sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat, berniat melaksanakan sujud tilawah, dilanjutkan dengan takbir, sujud 1 kali dan berdoa, dan yang terakhir adalah duduk akhir dan salam. Hikmah melaksanakan sujud. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh sekalipun mempunyai banyak kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa manusia itu adalah tempatnya salah. Olehnya itu, apabila dia sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan ingin meminta maaf, maka hendaknya kita memberi maaf dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan Al-Quran. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kelima, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.